Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 4 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Pasuruan Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers pengungkapan kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Kayu Kebek, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Polres Probolinggo berhasil memediasi pertemuan kembali antara Ibu Nortaji dengan anak-anaknya. Polres Pacitan Polda Jawa Timur menggelar launching program pimpinan Polri berupa 13 program unggulan Polri yang terangkum dalam program Basudewo. Dalam semangat menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor Inkiriwang menghadiri dan mengikuti kegiatan olahraga bersama TNI, Polri, serta masyarakat yang berlangsung meriah di kawasan Pasar Modern Intermoda BSD City, Cisau, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid bersama unsur Forkopimda Kabupaten Tangerang. Hadir pula sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejabat utama Polres Tangerang Selatan. Kegiatan dimulai dengan jalan sehat bersama yang menandai semangat kebersamaan antara unsur pemerintahan, TNI Polri, dan masyarakat. Seusai jalan sehat, rombongan mengunjungi stand pelayanan publik yang disediakan Polres Tangerang Selatan seperti pelayanan perpanjangan SIM, pembuatan SKCK, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pelayanan ini terbuka untuk seluruh masyarakat yang hadir sebagai bentuk nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Kapolres Tangerang Selatan juga secara langsung mensosialisasikan program CETAR, Cegah Tawuran Antar Pelajar, kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi preemptif Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat khususnya usia remaja. Jadi Bapak Ibu, kesempatan ini kami ingin memberikan sosialisasi juga dan imbauan kepada Bapak Ibu. Polres Tangerang Selatan itu memiliki beberapa kegiatan yang tentunya untuk melayani masyarakat. Salah satunya yang kita kampanyekan yang sudah kita deklarasikan sejak tanggal 23 Oktober 2024 yaitu program CETAR. CETAR itu kepanjangan dari pencegahan tawuran antar pelajar. Bapak ini ada video-videonya Bapak Ibu bisa lihat. Ini berangkat dari kerisauan kami pada saat kami menjabat, pertama di bulan Agustus tahun yang lalu. Kami melihat ada beberapa kali kejadian tawuran dan yang menjadi korban itu adik-adik kita, anak-anak kita. Ya. Ada 2 korban meninggal dunia, anak di bawah umur. Nah, kami kemudian berinisiatif untuk bekerja sama dengan Pemda, dalam hal ini dengan Pemda Kabupaten Tangerang dan Pemda Kota Tangerang Selatan, kita membuat program pencegahan tawuran antar pelajar. Ini melibatkan 5 pilar Bapak dan Ibu. Ada Polri, ada TNI, kemudian ada dari Pemda, yaitu dalam hal ini dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Melibatkan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian akademisi, serta tentunya dewan dari pers atau media. Dalam suasana penuh kekeluargaan, kegiatan juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 100 anak yatim secara simbolis, serta pembagian door prize yang menambah semarak acara. Kehadiran masyarakat yang antusias menjadi cerminan kuatnya sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan warga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh keceriaan. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV.
Semangat persatuan dan kedamaian menyelimuti halaman kantor Gubernur Papua saat lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari personil TNI Polri, ASN, Forkopimda, dan masyarakat kota Jayapura turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga bersama. Acara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan himbauan penting jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Semangat persatuan dan kedamaian menyelimuti halaman kantor Gubernur Papua saat lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, ASN, Forkopimda, dan masyarakat kota Jayapura turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga bersama. Acara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan himbauan penting jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Susana Dewi Janawanggai, Ketua MPR Papua, Nerlin Swamuar, Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryanto, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini, dan sejumlah pejabat dari Polda Papua, TNI, Forkopimda, serta tokoh masyarakat lainnya. Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang, terdiri dari masyarakat, personel TNI Polri, serta perwakilan instansi pemerintah. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pemanasan bersama yang diikuti seluruh peserta. Kemudian, Sekda Papua, Susana Dewi Janawanggai melepas peserta jalan santai dari halaman kantor gubernur dengan mengangkat bendera start. Rute yang ditempuh melintasi kawasan Ruko Dok 2, Mapolda Papua, Lantamal 10 Jayapura, Bank Indonesia, Mall Jayapura, hingga kembali ke titik awal. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian door prize kepada peserta dan aksi donor darah sebagai bentuk solidaritas sosial. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan olahraga bersama ini bukan hanya mempererat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat, tetapi juga menjadi momen penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan komitmen menjaga Papua tetap aman, damai, dan demokratis menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025 menjadi momen istimewa yang dinantikan seluruh rakyat. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus 2025 menjadi momen istimewa yang dinantikan seluruh rakyat Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini mengusung tema utama, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema tersebut mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk tetap solid dalam membangun kesepahaman sebagai satu kesatuan, saling mendukung, serta melangkah maju bersama menuju masa depan yang lebih baik. Tema tersebut mencerminkan visi besar Indonesia, ialah membangun kemajuan yang merata melalui persatuan dan kesejahteraan rakyat, dengan peran aktif para pemimpin dan masyarakat secara luas. Berikut makna dari tema HUT RI ke-80. Pertama, Bersatu Berdaulat. Untuk pihak kepemimpinan negara, visi ini menjunjung stabilitas bangsa, kemandirian sumber daya, dan ketahanan negara secara menyeluruh. Semangat ini tercermin di keseharian masyarakat melalui hal-hal sederhana, yakni hidup rukun antar warga, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, dan kebebasan untuk memilih serta meraih cita-cita pribadi. Kedua, rakyat sejahtera. Secara keseluruhan, kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan turunnya angka kemiskinan, tumbuhnya ekonomi nasional, dan tersedianya akses yang setara untuk semua. Ini dapat dimaknai sebagai harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang stabil, dan keyakinan bahwa masa depan keluarga dapat terjamin untuk segenap rakyat Indonesia. Ketiga, Indonesia Maju. Kepemimpinan bangsa dapat melihat kemajuan melalui daya saing global, pembangunan infrastruktur, dan tercapainya visi Indonesia Emas. Untuk masyarakat, kemajuan ini dicerminkan dengan adanya peluang untuk berkembang, akses pendidikan yang merata, dan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Logo HUT RI ke-80 Republik Indonesia dirancang oleh desainer dalam negeri. Logo ini menampilkan angka 8 dan 0 yang digambarkan menggunakan satu garis tak terputus, melambangkan kesinambungan dan keterhubungan. Desain ini lahir dari semangat dimiliki bersama, dirayakan bersama, yang mencerminkan kebanggaan kolektif sebagai kekuatan penggerak bangsa menuju kedaulatan, kesejahteraan, dan kemajuan bersama. Dengan makna mendalam, logo ini diwujudkan dalam 3 elemen utama. Pertama adalah bentuk dan warna merah putih, yang melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan di tengah keberagaman. Konsistensi bentuk inti logo menggambarkan fondasi kokoh yang menjadi penyeimbang visual sekaligus pemersatu seluruh elemen dalam satu kesatuan. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan bangsa akan tumbuh jika rakyat merasa memiliki dan terwakili. Elemen kedua adalah garis manifestasi, tipografi modern dan kokoh yakni tarikan garis sirkular yang membentuk siluet angka 80. Garis ini dibuat tanpa putus, sebagai simbol perjalanan keberlanjutan rakyat Indonesia menuju kehidupan yang adil, setara, dan bermartabat. Dengan garis kontinu ini merepresentasikan semangat untuk terus bergerak dan membangun kesejahteraan secara kolektif. Sementara itu, angka 80 dengan garis melingkar paduan elemen progresif. Sebagai bentuk utuh, dari elemen ketiga menunjukkan keterpaduan seluruh unsur dalam logo, menggambarkan Indonesia sebagai bangsa yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini juga mencerminkan harapan dan doa bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersinergi dalam mewujudkan kemajuan yang merata hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.